Sebagai agen perubahan, kami mengembangkan program e-office iKPU DIY di lingkungan KPU terkait dengan pengelolaan persuratan. Semua surat yang masuk itu kami scan secara digital, kemudian kami kirimkan kepada pimpinan secara digital, kemudian pimpinan melakukan disposisi surat secara berjenjang dari ketua ke anggota ke sekretaris ke kabak, dilanjutkan ke kasubag sampai ke staf. Mekanisme ini lakukan secara digital sehingga surat yang masuk tidak perlu menunggu lama di meja pimpinan, bisa didistribusikan kapanpun sehingga semua pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu. Di office juga selain pengelolaan persuratan juga kami mengembangkan terkait dengan pengelolaan dokumen kepegawaian yang selama ini semua dokumen tersimpan di lemari, dosir. Saat ini kami jadikan secara elektronik sehingga dari mulai SK CPNS sampai SK pengangkatan bahkan sampai pensiun semua dalam bentuk digital, sehingga apabila dibutuhkan semua pegawai KPU khususnya di DIY itu bisa mengakses dan mendownload dokumen tersebut. Tentunya ini memberikan manfaat sebagai solusi pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan secara digital. Kemudian ini sebagai bentuk penyederhanaan sistem, mekanisme dan konto kerja yang sangat efektif di KPU DIY. Ada penyampaian informasi dan data, itu ada podcast kita bikin namanya Sebat Seru-seruan Bareng Data. Podcastnya KPU DIY pertama cerita tentang apa yang dilakukan atau apa yang diberikan atau informasi apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, terutama mengenai data pemilu, data pemilihan, dan data, pokoknya basisnya data. Kemudian ada juga monitoring dan evaluasi kinerja KPU. Jadi sebelumnya memang belum dilakukan, terus sekarang kita bikin itu juga setiap triwulan. Jadi setiap triwulan itu di awal tahun kita bikin yang namanya penjadwalan. Triwulan ada penjadwalan, nanti dievaluasi di triwulan berikutnya, dan itu terus menerus selama 1 tahun. Harapannya ya berarti KPU bisa melihat kinerja, menilai kinerjanya agar kedepannya lebih baik lagi. Kemudian ada informasi mengenai daftar pemilih berkelanjutan. Di situ kita juga bikin video informasi daftar pemilih berkelanjutan. Jadi di situ ada informasi daftar pemilih, bagaimana daftar pemilih itu dimutakhirkan dari tingkat kabupaten ke provinsi, kemudian provinsi ke RI. Di situ ada semua. Kemudian nanti juga kita akan bikin webinar itu mengenai daftar pemilih terutama yang difabel. Kemudian ada penyampaian informasi mengenai seluruh daftar pemilih berkelanjutan untuk seluruh stakeholder. Dengan adanya podcast yang dibawakan secara fun dan menarik, saya menjadi mengetahui tentang informasi data-data pemilihan 2020 yang lalu. Karena pemilu 2020 dilaksanakan dalam masa pandemi, jadi ada beberapa informasi yang penting dan unik yang disajikan secara menarik dalam podcast ini. Manfaat dari evaluasi kinerja, saya menjadi mengetahui apa yang sudah direncanakan dan dilakukan oleh KPU DIY serta perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam mencapai target selama 1 tahun. Dari daftar pemilih berkelanjutan, saya menjadi mengetahui bagaimana data pemilih dirawat secara komprehensif, akurat, dan mutakhir sebagai amanat dari Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan pasal 87 ayat 1 huruf E dan pasal 88 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota berkewajiban untuk membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, sehingga
dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang penyusunan produk hukum yang sesuai dengan kaidah, kemudian dalam rangka mewujudkan keseragaman baik dalam tertib administrasi maupun dalam tertib substansi, maka KPU DIY dalam hal ini subbagian hukum berkomitmen untuk melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, dalam bentuk workshop ataupun bimbingan teknis yang dilaksanakan minimal 1 tahun sekali dengan menghadirkan narasumber terkait. Kemudian yang kedua, KPU DIY juga melakukan proses supervisi dan monitoring maupun pendampingan terhadap penyusunan produk hukum di KPU Kabupaten Kota, sehingga di KPU DIY dan KPU Kota dapat mewujudkan produk hukum yang menjamin kepastian hukum yang baik. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, di mana sistem ini berpedoman bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Dan di dalam ilmu hukum mengenal suatu asas yang disebut asas fiksi, di mana pada saat peraturan diundangkan maka semua orang dianggap tahu dan mengikat. Karenanya dalam mendukung proses sosialisasi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan, KPU DIY mempunyai JDIH yang berfungsi untuk melakukan proses sosialisasi dan publikasi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan oleh KPU DIY. Dan terhadap JDIH, sebagian hukum juga berkomitmen untuk melakukan bimbingan teknis setiap tahunnya dan melakukan proses pendampingan dan supervisi pada KPU Kabupaten Kota, dan pada saat akhir KPU DIY juga melakukan proses evaluasi dan memberikan penghargaan atau JDI Award sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan proses pengelolaan JDI di lingkungan KPU DIY. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maupun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012, maka KPU DIY berkomitmen untuk melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu workshop atau bimbingan teknis terkait dengan beberapa hal mengenai SPIP maupun kajian hukum yang secara rutin dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU DIY maupun lingkungan KPU Kabupaten Kota. Serta setiap bulannya KPU DIY juga berkomitmen untuk melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan dan pengisian kartu kendali setiap bulannya di KPU Kabupaten Kota sebelum tanggal 6, sehingga KPU DIY dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SPIP.